Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, wajar sekali Aswaja KW selalu gagal paham dan tidak sampai pada substansi kebenaran Islam menurut Allah dan Rasul-Nya. Kebenaran Islam menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini dikarenakan ukuran kebenaran mereka yang salah, sobat-sobat. Sehingga kalau ukuran kebenaran salah, maka kebenaran yang mereka dapat juga menjadi salah. Atau kalau mau lebih diperhalus, kebenaran yang semu yang mereka dapatkan. Mereka membanggakan bisa baca kitab, fasih membaca Al-Quran, menguasai tajwid. Akan tetapi mereka tidak memahami isi yang mereka baca. Mereka menganggap fasih membaca Al-Quran, bisa baca kitab, tentunya yang berbahasa Arab, menguasai tajwid, mereka menganggap sudah sampai pada kebenaran, sudah memegang kebenaran. Padahal itu hanya alat untuk mencapai kebenaran Islam yang sebenar-benarnya. Itu baru kulitnya, belum sampai kepada isinya. Kemudian ulamanya sendiri mengatakan bahwa mereka tidak perlu dalil. Dalilnya cukup ulamanya itulah. Padahal dalil itu kan Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah Nabi, bukan ulama. Apakah mereka ingin mengatakan tidak memerlukan lagi Al-Quran dan sunnah Nabi, sehingga cukup mereka bertaklid buta kepada ulamanya? Kan ini juga salah ukuran kebenarannya. Dalil itu ya Al-Quran dan sunnah Nabi, Allah dan Rasul-Nya. Sesuai dengan firman Allah yang berulang kali saya sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rusuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Mungkin pemimpin ini termasuk ulama. Maka jika kamu berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi jelaskan bukan berhenti pada ulama dalil itu, akan tetapi kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan
baru-baru ini sobat-sobat ada ya komentator Aswaja KW yang di awal komennya memberikan link Gus Baha dan dia mengaku sebagai dosen. Tentu saja kalau dosen ya stratanya sudah strata 2 dalam tingkat akademik kesarjanaan. Namun sobat-sobat, dari seluruh komen-komennya dia tidak mencerminkan akademisi yang sudah mencapai tingkat kesarjanaan strata 2. Nah, ini komennya yang terbaru sobat-sobat. Sobat-sobat bisa baca di screenshot ya, bagaimana dia meminta menunjukkan kitab-kitab yang saya miliki sobat-sobat. Kan aneh ini kan? Ya. Jadi kan dia berpikir kalau banyak kitab berarti orang itu berilmu, layak diikuti. Nah ini jawaban ya dari komen dia. Saya jawab seperti ini sobat-sobat. Ya, ini kan bukti lagi sobat-sobat. Bagaimana seseorang yang mengaku S2 tetapi berkomentar seperti ini. Ya. Ukuran kebenarannya salah lagi. Jadi ukuran kebenaran yang dia pakai banyaknya kitab, bukan banyaknya isi otak. Ya jelas, ya. Banyaknya kitab bukan menunjukkan orang itu berilmu atau pemahamannya benar. Ya. Karena orang berilmu itu bukan dibuktikan, ditandai, ditunjukkan dengan banyaknya memiliki kitab. Tetapi berapa banyak, berapa besar isi otaknya. Nah, sekali lagi saya tegaskan kepada khususnya Mas Hari Purwanto. Ya, cobalah upgrade cara berpikir Anda. Memalukan sekali. Ya, seorang master ya berpikir seperti itu. Ya, memalukan sekali. Apakah seperti Anda kualitas-kualitas ya S2 di lingkungan Anda? Sungguh sangat memalukan. Nah, jadi sobat-sobat, itulah beberapa ya ukuran yang dipakai oleh Aswaja KW untuk menilai kebenaran pemahaman Islam seseorang. Ukuran mereka pasti membaca Al-Quran, menguasai tajwid, baca kitab. Kemudian ukurannya lagi adalah ulama. Ulama mereka tentunya. Dan sekarang ukuran yang dipakai oleh Mas Hari Purwanto adalah banyaknya kitab-kitab yang dimiliki. Dan tentu saja ini bukan ukuran kebenaran Islam yang menjadi ukuran kebenaran Allah dan Rasulnya. Karena jelas ya di surat An-Nisa ayat 59 yang tadi saya bacakan, bahwa semua kebenaran dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada bisa baca kitab, pasti membaca Al-Quran, menguasai tajwid. Bukan juga dikembalikan kepada ulama, apalagi kepada banyaknya kitab, bukan. Nah jadi kalau Aswaja KW tidak merubah ukuran kebenarannya dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi,
maka mereka akan selalu gagal paham dan akan selalu berkubang dengan amalan TBC mereka. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatung qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.